Ini udah malam nih, cukup malam. Tapi gue sengaja nunggu sampai malam ini untuk ngebikin video ini karena gue cukup excited sama apa yang gue terima hari ini. Dan gue pengen ceritain ke kalian, gue pengen banget nge-review ini, salah satu sepatu yang ternyata resmi juga masuk ke Indonesia. Apa dia? Welcome back to The Sneakers. Guys, yes, di tangan gue ini ya, gue sudah memegang salah satu kolaborasi Converse yang bisa dibilang mungkin terpanjang. Gue nggak tahu sih terpanjang atau enggak ya, gue nggak tahu. Mungkin juga bisa dibilang terpanjang, tapi yang jelas dari zaman dulu gue ngeliat kolaborasi Converse barengan sama Play, Com, De Garçon, katanya sih gitu nyebutnya ya, kan ini brand yang apa namanya, pronunciation-nya bahasa Perancis gitu ya. Kolaborasi antara Converse dan Play Comme des Garçons ini memang sudah berlangsung sangat lama. Jadi dari pertama kali gue tuh ada kolaborasi ini sampai hari ini mereka masih berlangsung dan restock, dan ini salah satu kolaborasi Converse yang paling kece ya, emang desainnya paling abadi menurut gue. Dan yes, langsung aja di unboxing. Kenapa gue bikin malam juga ya, for your information, gue sudah memakai sepatunya, gue sudah mencobanya on foot, udah gue pakai jalan-jalan, therefore gue bisa nyatain ke kalian, dan therefore kenapa gue baru bikin malam hari, karena gue bisa nyobain sepatunya. Gitu ya. Oke guys, jadi ini teman-teman bisa lihat boxnya seperti ini. Jujur gue belum pernah beli di butiknya di Dover Street Market ya. Jadi tadi sepatu ini tuh hanya tersedia di Dover Street Market saja ya, di yang ada Dover Street Market tuh di negara-negara seperti Singapura, Amerika Serikat, yaitu di Los Angeles ada, di New York ada, di Jepang ada of course, karena Comme des Garçons ini adalah brand Jepang sesungguhnya, bukan brand Eropa, bukan brand Amerika, brand Jepang yang didirikan oleh Rei Kawakubo ya. Dan Rei Kawakubo juga mendirikan Dover Street Market, sebuah konsep store multi brand yang very curated ya, yang tersebar di beberapa penjuru dunia, kayak tadi gue udah sebutin, dan ada juga di London ya. Of course di Paris gue nggak tahu ada atau enggak ya. Gue pernah ke Londonnya, gue pernah yang ke Singapura, dan gue pernah yang ke Jepang dan di Los Angelesnya gitu. Dan ini biasanya dijual di sana, dan ternyata ini masuk ke Converse Indonesia. Gue melalui Converse lagi ya, karena biasanya pun hanya dijual di Dover Street Market saja ya. Kayak tadi gue bilang, multi brand retail yang juga didirikan oleh pendirinya Comme des Garçons. Dan kita buka aja boxnya, gue kebanyakan bacot mengenai brandnya. Dan aduh, ini tag ini adalah tag yang teman-teman biasa lihat kalau teman-teman beli di Dover Street Market ya. Jadi sekarang dari di sini, wow, yes, di Converse Indonesia, dan ini dia sepatunya. Yes, teman-teman pasti udah nggak asing lagi sih sama sepatu ini, gue yakin banget ya. Ini pair sebelah kanannya ada di dalam box ya. Gue akan ngomongin satu pair aja, karena kebetulan kanan dan kirinya sama, identik, tidak ada yang berbeda. Dan yes, ini adalah logo dari Play-nya Comme des Garçons. Comme des Garçons sendiri adalah sebuah brand Jepang yang didirikan oleh Rei Kawakubo seperti tadi gue udah bilang, dan memang dia merupakan salah satu desainer senior di Jepang. Dan dimana kalau lo main di high fashion atau di haute couture, kata orang-orang Prancis, lo mesti berada di center of the fashion world, yaitu di Paris ya. Dan therefore gue rasa, gue nggak tahu sih alasan apa, gue sok tau aja Comme des Garçons itu artinya like a boy gitu, like a boy. Filosofi dari brandnya sendiri pun gue belum menyelam segitu dalamnya ya, tapi penamaannya sendiri dengan berbau-bau Perancis, gue rasa itu memudahkan Comme des Garçons untuk berada di sebuah peta fashion di seluruh dunia. Tapi kira-kira sebesar apa sih Comme des Garçons, perhelatan fashion terbesar ya di dunia mungkin, yaitu Met Gala ya, dimana itu adalah satu gala dinner yang dilakukan untuk menselebrasi fashion ya. Itu sempat di tahun 2019 kalau nggak salah, atau 2020, temanya adalah Rei Kawakubo. Jadi segitu besarnya si ibu-ibu desainer Jepang ini ya. Oke, Rei Kawakubo sendiri waktu muda ya pernah punya hubungan dengan Yohji Yamamoto atau pendiri dari Y3 ya. Dan mereka semua merupakan generasi awal desainer-desainer Jepang sih. Oke. Play adalah kayak second line-nya, street line-nya dari Comme des Garçons, karena Comme des Garçons sendiri adalah high fashion gitu kalau nggak salah ya. Oke, itu yang bisa gue ceritain mengenai Comme des Garçons sedikit.
Dan kembali ke sepatunya, ini memakai siluet Chuck Taylor 70s yang low dan ada yang high juga kebetulan, tapi gue lebih suka yang low-nya dan hadir dalam warna putih juga, jadi nggak hanya warna hitam ya. Upper canvas semua, ini benar-benar kayak Chuck Taylor low, ada sablonan logo heart-nya di sini ya. Of course begitu gue tanya, dan bukan gue tanya, ini siapa gue, temennya bukan gitu ya. Gue coba browsing, ini artinya ya friendship aja, love. Oke, di dalam bagian insole-nya ada tulisan Converse Play, Comme des Garçons beserta lambang hatinya. Di bagian outsole standar Chuck Taylor 70 seperti ini beserta sizingnya, tapi sizingnya di sini biasanya kalau gue terima in Europe ya, ini in US 7,5. Jadi 7,5-nya itu adalah 41 dan 26 cm untuk Converse, dan ini di heel counter ini putih ya. Jadi gue lagi memandang koleksi Converse gue di sebelah sana. Gue ada Essentials, gue ada A Cold Wall. Oke, nggak ada yang seperti ini. Bahkan di fragment design Moncler itu logo petir sama logo Moncler ini putih kayak gini ya. Tapi ya udah, menurut gue Chuck Taylor 70 itu nggak bisa salah. Chuck Taylor 70 sendiri merupakan kayak upgrade dari Converse All Star ya. Ini dia ngebalikin ke ibaratnya ke siluet dulunya tapi dengan material yang jauh lebih bagus. Oke. Yang gue suka sih sebenarnya dari sini adalah dipencetnya dalam, artinya ini empuk guys ya, sama seperti Chuck Taylor pada umumnya. Jadi kalau lo tanya sama gue rasanya gimana bang, rasanya sama seperti Chuck Taylor 70s lainnya ya, seperti Chuck Taylor 70s yang GR, nggak ada bedanya, persis plak ketiplak plak plak blas, dah sama pokoknya ya, rasanya sama yang Chuck Taylor 70s yang biasa. Bedanya apa? Ini ada sablonan hatinya aja. Udah gitu doang, nggak ada bedanya. Oke. Goes true to size in your European size. Mau make sure lebih true to size lagi, cek sentimeter kalian ya. Oke guys, gue selalu melakukan hal itu untuk switching merek sepatu, karena di sini US-nya 7,5 untuk 41, kayak misalnya New Balance saya itu 41,5 untuk 26 cm-nya dan untuk US 8. Jadi kayak beda-beda lah semua lah penamaan sizing di brand, patokannya tetap di cm. Gue pernah bikin video juga tentang ini ya. Bolongan di sini gue nggak tahu buat apa, tapi ya jelas ini seperti untuk membuat lebih breathable, dan udah sih gitu aja ya. Nggak ada apapun lagi, kita nggak dapat extra laces, nggak dapat apa-apa, gini aja. Tapi keberadaan hati ini sendiri ya, itu menambah satu estetika desain yang pas, yang keren untuk si Chuck Taylor 70s. Salah satu sepatu yang paling banyak dibuat palsunya adalah ini gitu ya. Terus cara ngebedainnya gimana, gue juga nggak tahu. Gue belum pernah pegang palsunya karena gue selalu membeli, atau gue akan mensuggest ke kalian untuk membeli di dealernya langsung, atau mobil kali dealer ya, di store-nya langsung di Converse, supaya kalian nggak ada worry-worrynya. Jadi nggak ada ragunya untuk beli apakah ini asli atau palsu. Pasti asli gitu ya. Oke guys, gitu ya sih detailnya ya, nggak ada yang gimana-gimana. Oke, dijual dengan harga 1,9 juta di sini, tapi terakhir gue cek ya, itu udah tinggal size kecil banget, size 3 atau size 4 kalau masih ada juga ya. Itu pun kalau masih ada setelah video ini tayang gitu. Oke guys, tapi gue denger sih kabarnya bakalan restock, jadi ya coba kalian cek terus ya di websitenya converse.id, karena ini hanya di list di sana saja, di store yang nggak ada, online saja. Gitu ya dari gua, Anugrah Aditya, dan teman-teman jangan lupa tinggalkan komen di bawah menurut kalian bagaimana satu ini, is it worth to cup, is it one of the best Converse collaboration atau tidak. Teman-teman tinggalin komen di bawah. Yang jelas sempat gua cek ya, 1,9 juta lebih murah daripada Singapura yang dijual dengan harga Singapura dolar 220 ya, 220 Singapura dolar, hampir 2,3an ya. Di sini 1,9, lebih murah dong. Tumben ya. Oke, dan gitu aja. Oke guys, jangan lupa follow gue @aditya for daily feed. Jangan lupa juga nyalain loncengnya dan subscribe channel ini untuk tahu dari review video dari gue ya. Dan gitu aja, silahkan tinggalkan komen di bawah. Oke guys, gue Aditya Logi. This is Converse Chuck Taylor 70s Comme des Garçons Play. See you on the other episode of the sneakers. Bye guys.